Silakan langsung itu pertanyaan-pertanyaan sahamnya. Saya lihat Iya, masih kosong tuh. iya. Oke, kita akan bahas indeks dulu ya. Indeks terlihat masih jelas bahwa ini cukup berat ya pendakian. Jadi kalau kita lihat ada rebound itu belum menghasilkan rally untuk melanjutkan uptrend. Kita lihat kemarin dia langsung koreksi lagi ya begitu 4 hari rebound, langsung dia balik, menunjukkan arah pembalikan ya, candlenya langsung candle solid. Karena memang kita lihat di sini em, apa resistennya masih kuat ya dengan selling power sebesar ini. Kalau kita unzoom memang kelihatan ada demand power. Nah, tapi masih lebih besar selling pressure-nya, jadi dibutuhkan demand power tambahan nanti. Tadinya diharapkan sih kemarin ini ya kalau dia tembus ke atas itu bisa ada demand power tambahan tuh yang ini nih. Oh bukan, demand power tambahan itu kalau dia tembus ke atas level 6302. Iya betul 6302 tembus baru ada demand power tambahan, baru dia akan lebih besar peluangnya untuk tembus resisten yang kuat ini. Jadi kita tunggu saja market. Sementara itu kita masih trading dengan selektif ya. Nah sekarang kita akan bahas untuk support-supportnya saya coba jelaskan dulu. Support saat ini ada di 6184 itu paling rendah ya. Sorry. Itu ada di 5735 paling rendah di bawah area hijau ini, dan support pertamanya itu ada di 6066 ya. 6066 dekat sekali dengan close yang kemarin. Nah, kalau ini ditembus ke atas, maka ini sekarang ini masih resisten ya, masih resisten karena dia belum lewat 71% ya. Jadi kita anggap masih resisten. Kalau dia tembus 6066 plus 1% baru kita anggap itu bagus. Tapi itu masih belum cukup bagus untuk melanjutkan market menjadi rally dan uptrend ya. Ini masih cukup jauh nih ke sekitar berapa tadi? Ke sekitar ke persisnya 6302 baru itu akan oke. Jadi kita tunggu saja ya. Kalau secara keseluruhan sih demand power masih cukup kuat dibandingkan selling pressure, tapi jauh ya. Seperti di sini kan memang dia penurunan tertahan, lalu dia reboundnya cukup jauh, tapi sayang sekali masih ada resistennya kuat sehingga belum bisa lanjut uptrend. Kita tunggu saja berikutnya. Nah sekarang kita bahas antar stock pick, yaitu dari explore buy, yaitu buy and hold. Ada 4 saham ya. Same udah jelas nih, demand power kuat ya, 3 kelompok big player buy and hold. Ini sudah langsung ikutan saja dan tidak ada selling pressure sama sekali di atas ya, tapi demand power yang terus bertambah. Ini berarti, dan belum ada tanda-tanda jualan di atas ya, ini berarti big playernya masih tambah barang, ini masih prospektif sekali kalau kita ikutan. Di sini ada koreksi ya, pullback cukup cukup lama, bisa 2 minggu lebih nih. Tetapi tidak ada yang memang turun. Jadi memang di sini kelihatannya big player masih memberikan kita kesempatan. Bagi yang belum sempat ikutan, ada banyak sekali bottom fishing yang kalau diikutin ini akan extend terus ya, kecuali sampai di sini kita baru jualan di sini lah, mulai bottom fishing yang baru di sini, dan setelah itu kita jualannya di sini ya di hari kedua, hari Kamis kemarin. Nah hari Jumatnya ternyata naik lagi dan kita harusnya sudah ikutan buy and hold. Nah kita hold 5 hari nih, masih ada peluang ditarik lagi ke atas dengan demand power sebesar ini sih, cukup langgang ya. Berikutnya silo. Ini ada 3 kelompok big player sudah sempat beli, tapi sudah 5 hari ya sudah expire, tapi dilanjutkan oleh 1 kelompok big player, berarti pendakian akan berlanjut ya. Nah kita akan lihat dulu apakah masih terjadi koreksi dulu sebelum dia berlanjut ke atas dengan melihat chart intraday. Selalu kita lihat chart intraday untuk melihat apakah peluang koreksinya besar. Nah kalau menurut sini peluang koreksinya tidak besar ya, lebih mengarah kepada lanjut karena koreksinya sudah terjadi di hari Jumat dan saatnya dia untuk mulai rally melanjutkan uptrend. Jadi silahkan yang mau ikutan silo ya. Berikutnya BMRI. Ini 1 kelompok big player beli
ada demand power besar, tapi kita masih di dalam selling pressure, jadi ini masih belum terlalu aman ya. Kita harus pastikan dia melewati coba kita cek berapa resistance-nya. 600 baru itu aman ya. 600 plus 1% baru itu aman. Nah, kalau kita ada volume gede di sini, kita cek dulu apakah dia mau koreksi dulu atau masih lanjut ke atas untuk mencoba. Kelihatannya sih masih lanjut ke atas nih. Belum ada tanda-tanda penjualan di atas. Jadi bagi yang mau ikutan silakan. Untuk strategi trading jangka pendek ini kan 5 hari dari 1 MMR naik ataupun beberapa MMR naik, selalu waktu trading ada 5 hari. Berarti jualnya bagi yang sudah ikutan adalah di hari Senin minggu depannya. Jadi silakan ya kalau mau ikutan BMRI. Dan terakhir Mayora, Emior, dua kelompok big player tapi kecil sekali ya demand powernya, dan sudah dekat selling pressure, jadi harus hati-hati ya. Coba kita lihat apakah ada dukungan demand power di bawahnya. Dan ternyata tidak ada ya, jadi memang harus hati-hati ini. Mungkin sudah harus buru-buru jualan, atau kalau mau tunggu sampai 5 hari juga boleh, tapi cek nanti intraday-nya. Kalau di intraday dia ternyata jualan sebelum 5 hari, ya harus ikut jualannya. Lebih baik kita cek intraday-nya kalau mau pasti, karena selling pressure-nya gede sekali nih. Oke, itu yang terakhir ya untuk dari Amtas Stock Pick. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan rekan-rekan sekalian. Dari Pak Hendro, selamat sore Pak. Kita masuk mulai dari Pak Iwan. Aces memang mengecewakan ya. Mengecewakannya dia konfirmasi ada akumulasi penjualan ya, ada akumulasi penjualan, tapi yang 2 bandar lain belum jual. Jadi ya tetap aja kita harus ikut jualan, karena kalau 1 ataupun 2 bandar jualan itu akan ngaruh ya ke harga. Nah, kita masih berharap mereka balik badan. Nah, kalau balik badan itu baliknya itu akan cepat sekali, jadi dipantau saja. Tapi saat ini belum ya, kita pantau aja dulu, jangan masuk, tapi kita sudah harusnya ikut jualan. Berikutnya Adro. Ini juga semua jualan, bagusnya kita jangan ya. Kita tunggu sampai dia balik badan. Mudah-mudahan balik badannya di area demand power, karena itu akan lebih signifikan balik badannya. Seperti di sini kan ada demand power yang sudah terbentuk, lalu dia narik lagi ke atas, itu akan lebih signifikan naiknya. Tapi kalau di luar itu kelihatannya belum terlalu signifikan. Jadi kita tunggu aja nih sampai dia balik badannya. Kalau balik badan membentuk hot bandar, itu akan cepat kenaikannya. Jadi dipantau nih. Oke, berikutnya ASA. Satu, dua, tiga, 4 ya, 4 hari. Jadi masih ada 1 hari kesempatan untuk ditarik ke atas. Yang sudah bottom fishing di OS ini, jualnya berarti 2 hari lagi, berarti hari Selasa ya, karena memangnya masih ada 1 hari lagi sebelum expire. Yang beli di sini jualnya Selasa, kecuali kalau 2080 plus 1% ditembus ke atas. Nah, itu bisa di hold lagi ya. Belum ada tanda-tanda jualan sih. Kita hanya takut yang gede ini yang jualan nih, tapi belum ada konfirmasi bahwa itu memang benar jualan. Jadi kalau mau mantau boleh, karena ini layak dipantau. Dengan trading nesa 21% ya, profitnya bisa gede kalau posisinya udah tepat. Berikutnya Dawit, masih dari Pak Iwan. Nah, ini 2 kelompok big player hari Kamis confirm buy and hold, dan hari Jumat dikasih murah. Dengan bottom fishing nih ikutan aja nih, karena bottom fishingnya ada di area demand power di bawahnya ya. Ini biasanya cukup bagus, silahkan ikutan ya the weight. Dan jualnya itu bukan 2 hari, karena ini kan masih ada 4 hari. Berarti jualnya hari Jumat bagi yang sudah ikutan hari Jumat ya. Besok kalau mau ikutan masih sempat sih, karena jualnya hari Jumat. Dengan trading nets 20%, ini akan cukup bagus profitnya. ESA. Nah, ESA juga ada bottom fishing, meskipun dia belum terjadinya di area demand power, boleh kalau siapa tahu memang dia langsung rebound ke atas ya. Tapi kalau ternyata masih ada kasih bottom fishing lagi ya, tetap kita pakai itu ya.
sebagai signal beli atau kita tunggu, karena biasanya kalau bottom fishing di area demand power itu lebih signifikan pengaruhnya seperti di sini ya. Ini 1, 2, 3, baru 3 hari, jadi masih ada 2 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas kalau misalnya nggak ada bottom fishing lagi. Berarti yang sudah bottom fishing hari Jumat ini jualnya hari Rabu ya, hari Rabu, karena masih ada 2 hari lagi. Di hari ketiganya kita jualan, kecuali kalau 404 plus 1% itu tembus ke atas, baru kita hold lebih lama lagi ya. Tradingnya 19% cukup bagus nih. Oke, berikutnya dari Pak Bima, Asa sudah, Doit sudah, Esa juga sudah, Same udah tadi di itu ya, Amta Stock Pick. Berikutnya SMRA. 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi. Sekarang lagi dikasih murah nih. Dikasih murah di area demand power, ini cukup bagus ya. Asal jangan ada bandar jualan aja, salah satu ya, atau lebih. Asal jangan begitu, jadi kita masih bisa mempertahankan lebih ke arah naik. Ini kesempatan ikutan nih, mumpung dikasih murah. 1, 2, masih ada 2 hari lagi. Jadi yang sudah beli atau baru mau beli, nanti jualnya hari Rabu ya, hari Rabu. Tradingnya juga cukup lah, 16%. Silahkan ikutan nih SMRA. Berikutnya Wood. Wood baru 1 hari, 2 kelompok big player beli. Silahkan yang mau ikutan, karena harga belum ditarik ke atas lagi ya. Masih ada kesempatan nih beli di harga relatif murah. Masih ada waktu 4 hari lagi. Berarti jualnya nanti hari Jumat ya, hari Jumat. Kecuali kalau MMA naik lagi ya ditahan. Dan ini kelihatannya bagus sekali demand powernya. Tidak ada tanda-tanda calon jualan gede di atas. Silahkan ikutan nih Wood, 16% trading range nya. DMMX, 2 kelompok big player, baru 2 hari ya, berarti masih 3 hari lagi pendakian. Jualnya nanti berarti hari Kamis ya. Hari Kamis. Silahkan ikutan ya bagi yang belum sempat ikutan. Nah, kalau nanti 525 ditembus lagi ke atas, itu demand powernya akan oke banget. Nah, pendakiannya bisa mantap banget. Wah, ini mantap nih di MMX nih. Ini cakep nih. Rectangle, enggak sih, triangle ya, triangle. Ini tarik sini triangle nih, mantap nih. Silahkan nih yang mau ikutan di MMX. 18% lagi trading range ya. Dari Panatalis, CTRA. Ini masih selling pressure yang lebih dominan. Ini juga sudah 5 hari, harusnya sudah mulai jualan ya CTRA dari MMR naik ini. Profitnya sih ya pas-pasan lah, 16%. Jadi bagusnya mungkin Senin ini jualannya 1, 2, 3, 4. Pas udah 5 hari Senin jualan nih. Kecuali kalau MMR naik lagi baru di hold nih. Silahkan dipantau nih CTRA. Berikutnya Antam. Satu kelompok big player beli, lalu Jumatnya dikasih murah dengan bottom fishing. Silakan yang masih mau ikutan, masih ada kesempatan jual nanti hari Jumat ya, karena 4 hari kesempatan naik. Ini masih ada di area demand power, jadi kita masih bisa berharap trading jangka pendek itu efektif ya, baik itu bottom fishing maupun kenaikan MMR. Silakan nih ikutan Antam nih. Wah, tradingnya 30% lagi, cakep. Kalau 2480 ditembus ke atas, itu akan lebih cakep lagi ya. Hati-hati untuk penjual, siap-siap jual di area resisten yang ini. Berikutnya BGTG. Satu kelompok big player beli dalam waktu 2 hari, dan masih ada waktu 3 hari lagi. Ini ada exit tapi nggak ada MMR turun ya. Malah sebetulnya ini seperti bottom fishing. Kita bisa ikutan masuk lagi ya, atau bagi yang belum masuk bisa ikutan masuk. Kenapa ini ada exit? Karena ada support bandar yang ditembus ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini sebagai kesempatan beli buy on weakness, karena MMR tidak ada yang turun ya. Dan setelah ini biasanya 5 hari ini dari exit tanpa MMR turun, itu 5 hari kita akan lihat
apakah dia akan balik untuk uptrend atau lanjut bearish ya. Tapi akan terjadi technical rebound selama 5 hari itu sebagai kesempatan kita capital gain, dan itu akan bisa cukup lumayan profitnya karena tradingnya 51% ya. Mantap banget nih. Silakan nih manfaatkan kesempatan di BGTG ya dalam waktu 5 hari. Oke, berikutnya dari Pak Hendro, BBNI. BBNI ini one day trading waktu hari Jumat, sayang sekali ya. Coba kita lihat apakah dia akan benar koreksi lanjut atau ya kelihatannya benar koreksi lanjut ya. Ada selling pressure gede di atas, jadi kita tunggu aja sampai ada bottom fishing atau 5850 ditembus 6100 ditembus ke atas, baru kita bisa ikutan lagi ya. Bottom fishing atau 6100 plus 1%. Oke, Astra. Astra belum ya, masih jualannya. Kita tunggu saja dulu sampai 5450 ditembus ke atas baru kita ikutan. GGRM yang juga masih jualan terus ya. Selling price-nya gede. Kita tunggu sampai dalam hal ini 38550 ditembus ke atas baru oke ya. Baru kita bisa ikutan. Ini tradingnya kecil banget ya, maka penembusan resistance ini belum nyampe 100% untuk dianggap memadai kita anggap entry ya. Jadi ini masih belum ya. Jadi jangan dulu GGRM, tunggu sampai 38550 plus 1% atau enggak, kalau dalam hal ini 38550 plus 1% ditembus ke atas baru kita bisa ikutan. Oke, UNTR. Ini sudah expire, hari Jumat harusnya sudah jualan nih. Harusnya sudah jualan dan selanjutnya kita tinggal tunggu MMR naik lagi atau tunggu bottom facing-nya. Tapi masih kurang menarik ya karena trading days hanya 10%. Oke, berikutnya Pak Lukman, selamat sore. Breeze. Breeze ini one day trading, setelah itu koreksi ya. Jadi ya kita tinggal tunggu bottom fishing baru ikutan. Atau 2480 plus 1% baru kita bisa ikutannya. Dipantau aja dulu. Layak dipantau karena 31% nih trading range ya. Indi. Ini juga belum ya, masih di sini di one day trading, setelah itu lanjut turun dan hanya bisa bermain di bottom fishing dan itu pun tidak efektif ya. Sempat rugi. Jadi saat ini pun kita belum ada indikasi bagus, resisten masih jauh. Jadi jangan dulu, kita pantau aja dulu. Ini patut dipantau karena 20% trading range-nya. Meskipun masih jauh ya, mungkin masih lama nih. BJBR. Nah, ini juga sudah expire nih, 1 2 3 4. Besok harusnya sudah jualan ya. Seperti di sini kan ada exit tanpa MMR turun, itu 5 hari, 1 2 3. Oh, masih 2 hari lagi berarti. Tunggu jualan berarti hari Rabu untuk BJBR, kecuali kalau MMR naik lagi baru di hold lebih lama lagi ya. Silahkan dipantau nih strategi tradingnya. Berikutnya Antam sudah dari Pak Alex. Pegas nih. Pegas ini juga jangan ya. Tunggu 1340 plus 1% ditembus ke atas baru bisa ikutan ya. Dengan tradingnya 17% cukup layak sih untuk ditunggu. Berikutnya BBCA dari Pak Toto. Nah, ini Pak Toto nih nanya, Bang, jangan dulu ya. 31975 plus 1% baru ikutan Pak Toto. Berikutnya BBRI. BBRI sayang sekali. Hari Jumat dia sempat naik tapi langsung jualan ya. Dan jualannya juga kita ikut jual rugi nih. Berarti Bandar belum confirm untuk mau buy and hold. Jadi jangan dulu, kita tunggu saja sampai MMR naik lagi ya. Dipantau saja untuk Bang. Dan kalau confirm nih, confirm MMR naik sampai penutupan besok-besok, itu berarti demand powernya keren banget. Coba kita cek. Oh ya, sepadan sih dengan selling pressure-nya, jadi tetap harus diperhatikan anti resistance-nya ya. Karena ini kalau demand power ya masih sepadan dengan tekanan jual di atas ini. Jadi belum tentu bisa bikin naik langgeng ya.
Oke, berikutnya GGRM sudah ya. Java nih belum nih. Wah, ini cakep nih Java. Wah, cakep banget nih. Silahkan nih, nggak usah takut tinggi sebelumnya karena bandarnya belum jualan ya. Dia bandarnya bagus ini. Dia kasih kesempatan kita untuk bisa beli di harga merendah ya. Nggak sadis juga langsung aja turun. Jadi bagus nih diikutin nih. Silakan yang belum ikutan, masih ada waktu 3 hari lagi untuk ditarik ke atas. Kalau dikasih turun malah bagus ya, dikasih murah. Bandarnya kelihatannya kecenderungannya gitu baik nih. Nanti kalau sampai hari Kamis belum ditarik ke atas lagi baru jualannya. Trading days cukuplah 13%. SMGR jangan ya, tunggu sampai 10.725 plus 1% baru kita ikutannya. Dari Pak Deka, friend. Ini juga cakep nih kayaknya, friend. Friend ya, cakep. Hanya saja dia lagi berjuang menembus selling pressure ini ya, dan harusnya sih bisa sih. Karena kalau kita lihat demand power masih lebih besar dan ada peluang ya, ini masih lebih besar ya. Kita lagi tunggu nih. Tapi tetap kita sudah bisa ikutan karena baru hari Kamis ada kelompok prepared confirm buy out lagi. Sempat dikasih murah hari Jumat. Bagi yang belum ikutan silahkan. Dengan trading day 19% dan langgeng kenaikan nantinya ya. Ini bakal calon bisa kasih CHC buat kita nih, capek hitung cuan. Silahkan ikutan, friend. Di hold aja ya. Jual hanya kalau bandar jualan. Oke, berikutnya Inco. Oh, sayang sekali ya, satu kelompok big player doang yang ikutan beli, tapi tetap bisa kita manfaatkan. Waktu dia turun ini lagi kasih murah nih, silahkan ya ikutan bagi yang belum sempat. Nanti jualnya kan ini masih ada 4 hari lagi, jualnya berarti hari Jumat ya, kecuali kalau MMA naik lagi baru kita bisa hold lebih lama. Dan ini bagus banget, 24% tradingnya saya. Kalau dia tembus nih area selling pressure ini, wah cakep banget kenaikannya. Kan itu berarti ada akumulasi demand power yang gede, besar peluangnya untuk naik terus ke area sini ya, selling pressure-nya. Mantap nih. Berikutnya Inco CPIN ya. CPIN ya, CPIN. CPN memang sudah expire ya, udah lewat 5 hari, tapi kita masih bisa bermain di bottom fishing. Jumat kemarin bottom fishing bisa diikutin. Senin kalau nggak jauh dari close bisa ikutin ya opennya. Lalu jual hari Selasa ya. Nah kecuali kalau 7300 naik plus 1%, baru bisa di hold lebih lama lagi. Berikutnya dari para Mari juga menarik kayaknya sih. Ya, nah kalau dia tembus nih 29 plus 1% tuh cakep banget karena demand powernya banyak ya. Ini yang kita khawatirkan jadi selling pressure nih yang gede nih. Kan belum terbukti, tapi kalau 27 plus 1% itu tembus ke atas ya memang naik. Nah ini bukan selling pressure tapi demand power dan itu akan mantap banget. Silakan nih pantau ya, 296 plus 1% tembus ke atas langsung ikutan, jangan pikir-pikir panjang lagi. Oke, berikutnya Zebra. Baru mulai bergerak sejak Maret nih. Waduh, cakep banget yang sudah ikutan nih. Berapa persen ya? Yang sudah ikutan dari kapan nih? Dari hot bandar tanggal 9 Maret. Oh, nggak sampai sebulan udah berapa ratus persen. Luar biasa. Dengan tingkat likuiditas yang sudah memenuhi persyaratan AMTA nih ya, mulai dari tanggal 23 Maret udah langsung mantap nih. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda jualan di atas nih. Sayangnya di suspend ya. Kita tunggu nih kalau sudah di suspend begini, kalau dia langsung ARB berarti ya ada sesuatu yang membuat bandarnya terpaksa ngalah entah sama siapa sehingga ARB-nya dibiarkan terus ya. Kita tunggu aja deh. Berharap-harap yang sudah beli nggak kena ARB.
Nah, biasa kalau kena RB, ini di area demand power ini Banner baru akan lawan ya, seperti BNBA kemarin tuh di area demand power langsung dia lawan, dikasih rebound ya. Nah, mudah-mudahan pada waktu itu terjadi reboundnya untuk rally ya. Jadi kita tunggu aja Zebra nih. MPPA ini juga cakep kayaknya nih. Iya, baru 2 hari. 2 hari coba kita cek apakah akan dikasih koreksi dulu. Dan ternyata coba kita bikin 1 menit supaya lebih pasti lagi. Ya, masih ada peluang akan dikasih koreksi ya, karena dia gedenya di atas tuh, takutnya itu jualan karena sebelumnya kan langsung koreksi. Jadi kita tunggu koreksi, tapi bagi yang takut nggak dapat barang, beli setengah aja di open, lalu kalau dia koreksi nanti ada bottom fishing ikutan lagi setengah ya. Ini cakep banget nih demand powernya, silakan. Apalagi kalau 585 ditembus ke atas lagi, itu demand powernya berarti nambah tuh, mantap. Oke. Silahkan nih diikutin MPPA-nya. Berikutnya Harum dari Pak Sugiarto. Harum ada bottom fishing. Kita boleh ikutan jual di Selasa, kecuali kalau 5725 ditembus ke atas, baru kita bisa hold lebih lama lagi. Dan ini cakep banget ya, trading bisa 29%, profitnya bisa lumayan nih. Oke, ini untuk jangka pendek masih, karena demand powernya masih kalah gede dengan selling pressure. Oke, berikutnya BBKP. Nah, ini juga exit tanpa MMR turun ya. Ini dia one day trading, makanya candlenya biru. Jadi bagi yang mau ikutan silahkan. Untuk ikutan tunggu 5 hari, kita berupaya mendapatkan capital gain dari selama 5 hari itu ya. Trading 29%, ini masih cukup lumayan nih profitnya dalam waktu singkat ya. Tapi tetap harus hati-hati nih, karena selling pressure-nya cukup gede ya, walaupun ada demand power tapi masih kalah gede dengan selling pressure-nya. Kuatinnya masih kuatan arah tekanan turun daripada naiknya. Jadi ya, agak spekulasi sih, walaupun trading listnya mantap nih. Oke, berikutnya Asri. Ini juga jangan ya, masih jualan dan selling pressure-nya gede. Tunggu 230 plus 1% itu tembus ke atas, dan itu pun demand power-nya nggak gede-gede banget ya. Jadi ya untuk jangka pendek banget boleh kita ikutan dengan hati-hati. PTBA. Ini juga jangan dulu ya, kecuali kalau coba. Oh iya, demand power-nya juga nggak terlalu gede banget. Kalau 2530 plus 1% itu tembus ke atas, baru kita bisa ikutan ya. Ikutan bottom fishing di sini mungkin sudah profit hari Kamis. Tapi berikutnya kita hanya tunggu MMA naik ya. Tradingnya juga nggak terlalu menarik sih, cuma 12%. Jadi tunggu ya 2530 plus 1%, baru kita ikutan. BJTM. Jangan nih, jualan semua lagi. Jangan dulu. Berikutnya dari Pak Nemisius, CSIS. Udah lama nggak dengerin saham. Nah, ini coba ini ya. Ini kan sudah mau tembus, tapi dia sayang one day trading. Coba cek apakah lanjut atau koreksi. Sayang sekali, ini ada indikasi koreksi nih. Iya, sayang sekali ya. Jadi dia akan koreksi dulu. Kita tunggu sampai penembusan 93 plus 1%, baru kita bisa ikutan. Hati-hati ya kalau one day trading lagi back playernya. Tapi cocok untuk diikutin karena tradingnya 20%. Jadi waktu singkat pun kita bisa profit cukup berasa. Tapi kalau 101 plus 1% ditembus ke atas, itu akan luar biasa tuh pendakian, mantap banget. Silakan nih diikutin CSIS. PMMP. Saya baru dengar nih, ada ya. 3 kelompok BPO. Ini saham baru ya, masih putih tuh, belum kebaca oleh bandarologi. Tapi sebagian sudah kebaca. 3 kelompok big player buy, silakan ikutan. Ini ada selling pressure gede ya, harus hati-hati. Coba cek apakah benar.
Oke, ini hot bandar ya. Bukan deh, ini intraday belum ada hot bandar. Tapi ini 4 kelompok big player beli, berarti kita masih bisa mengharapkan ini lanjut naik ke atas nih. Nah, kalau dia naiknya tembus sampai ke atas 38,41%, nah itu baru akan cakep banget tuh. Bisa lanjutnya jauh ke atas nih. Dipantau aja nih. Dipantau. Kalau ikutan juga boleh karena 3 kelompok big player sudah beli ya. Kalau ada bottom fishing malah lebih bagus, dikasih murah nih. Silakan nih diikutin PMMP Bank. Bank sudah expire ya, jadi kita tunggu sampai MMM naik lagi baru ikutannya, atau kalau ada bottom fishing. Dan kalau itu terjadi, kenaikan akan langgeng karena demand powernya gede nih. Nggak ada tanda-tanda jual di atas. PNBS, oh ini one day trading terus nih. Nah, kita tunggu ya sampai ada bottom fishing atau 137+1% ditembus ke atas baru kita bisa ikutan. Coba lihat intradaynya dulu. Iya benar. Jadi kita tunggu aja penembusan ya. Karena tadi ada volume gede di atas tuh. 137+1% baru kita ikutan atau bottom fishing. Bemas. Oh, Bang Mas Pion. Nah, ini hot bandar nih. Coba kita cek dulu. Sempat kena ARB. Sedih banget tuh ARB-nya. Berapa kali. Wah, ini coba kita lihat. Gedenya di mana sih nih? Oh, ada gede banget di atas ya. Khawatir itu jualan. Jadi kita tunggu aja 1035 ditembus baru kita bisa ikutan ya. Takutnya ini dikasih koreksi dulu. Jadi tapi kalau takut ketinggalan barang bisa ikutan di open lalu setengah, lalu pada waktu koreksi kita bisa ikutan lagi ya. Tadi gede di atas takutnya bikin koreksi ke bawah dulu. Silahkan diatur tuh strategi tradingnya, tapi ini cakep banget nih. Coba saya penasaran mau lihat demand power. Iya, ini demand powernya di area 600 ya, benar ya. Jadi dia di sekitar 600 itu langsung bergerak nih. Bandarnya kan nggak mau rugi. ARB terus sampai di area demand power baru bandarnya bergerak nih. Nah, harusnya sih lanjut nih sesuai dengan rencana semula waktu dia tarik ke atas ya. Ini tarik ke atasnya nggak perhitungan sih, jadi kena suspend. Kurang manis sebenarnya mainnya. Oke, silakan ikutan nih untuk BMAS. Mudah-mudahan nggak kena suspend lagi. Oke, berikutnya FIFA. FIFA ini kan baru ya. Tadinya dia diam tuh. Diam, ini baru nih. Jadi mesti hati-hati dengan saham seperti ini. Ini one day trading di sini. Nah, kita ikutan rule strategi jangka pendek supaya aman ya. Kalau ini naik ke atas, baru kita bisa hold lebih lama nih. Jadi bagi yang bottom fishing kemis harusnya Senin sudah jualan, kecuali kalau 78+1% ditembus baru kita bisa ikutan. Oke, BNBA belum ya. BNBA ini sama nih, dia bergerak pada waktu demand power ARB baru dilawan oleh bandar nih. Tapi masih belum confirm untuk lanjut ya, seperti tadi bank ya Mas. Bank atau PNB atau BMAS tadi belum confirm ya seperti yang sebelumnya. Jadi kita tunggu aja sampai 1650+1% itu tembus ke atas baru kita bisa ikutan. Sorry udah 450, saya terpaksa nggak bisa jawab semua. Saya sudah harus jalan. Bapak Ibu juga maaf, saya nggak bisa lama-lama. Masih mati mikrofonnya.